Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi boo. Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi bobbidi boo. Now salagadoola means a menchikaboola-roo. But the thing about that does the job is bibbidi bobbidi boo. Just a wave of my stick and to finish the trick. Bibbidi bobbidi boo. Gracious, what did I do? Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bibbidi bobbidi, bibbidi bobbidi, bibbidi bobbidi. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true. Yes, my child. Goodness me, it's getting late. Hurry up, dear, the ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way. Siapapun dia, ya, mereka punya hak untuk sukses. Nah, untuk itu, yang pertama mereka harus miliki adalah kemauan. Yang kedua, yang paling penting adalah mereka harus punya kemampuan. Nah, kemampuan yang mereka miliki dalam arti yang luas ini akan membuat mereka menjadi cerdas. Kemauan yang kuat akan membuat mereka bekerja keras. Inilah yang akan menjadi kunci sukses. Itu adalah sebuah proses belajar. Karena semua penyebab kegagalan kita pernah tahu dan kita bisa mengesampingkan, kita bisa mengeliminasi penyebab kegagalan itu sehingga kita bisa menghindari kegagalan. Halo semua, perkenalkan nama saya Vivi dari kelas 8D nomor absen 29. Kali ini saya akan mencoba mereview dua buah buku, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Fiksi yang akan saya review kali ini bercerita tentang Cinderella, penulisnya Jusiti Angelia, dan buku non-fiksi yang akan saya review berjudul Kairo Tanjung Si Anak Singkong, penyusun Cahaya Gunawan Direza. Yuk kita sama-sama kita review buku fiksi dan non-fiksinya. Buku pertama yang saya akan review adalah buku fiksi Kisah Putri Cinderella dan dongeng terkenal lainnya. Karya ini dibuat oleh Jusiti Angelia. Buku ini menceritakan tentang beberapa kisah dongeng lainnya. Namun, khusus Kisah Putri Cinderella itu hanya berkisah sekitar 19 halaman saja. Kisah populer tentang Cinderella atau dongeng Cinderella itu mengisahkan tentang seorang gadis yang tinggal dengan ibu dan saudara tirinya, namun setiap hari ia mendapatkan perlakuan buruk dan diperlakukan sebagai pelayan di rumah sendirinya. Singkat cerita, suatu hari pangeran mencari putri yang dijadikan sebagai permaisurinya sampai dia menemukan Cinderella. Cinderella pun akhirnya dibantu oleh seorang peri yang baik hati untuk membantu mewujudkan keinginannya bertemu dengan pangeran tersebut. Berkat bantuan peri baik hati itu pun, akhirnya Cinderella dan pangeran tersebut hidup dengan bahagia di istananya. Lalu, hikmah dari dongeng Cinderella ini adalah mengajarkan kita bahwa kebaikan adalah keindahan. Kedua, memaafkan kesalahan orang lain dalam cerita tersebut seperti ia memaafkan ibu tiri dan saudara-saudara tirinya. Kelebihan dari buku Kisah Putri Cinderella dan dongeng lainnya karangan Jusiti Angelia yang diterbitkan oleh Bintang Indonesia, Jakarta. Dalam satu buku ini menceritakan beberapa ragam cerita seperti kisah Cinderella, Putri Duyung, Timun Mas, dan cerita rakyat lainnya. Lalu, kekurangan dari buku Kisah Putri Cinderella karangan Jusiti ini adalah tiap kisah cerita terlalu singkat seperti dirangkum saja. Tanggapan pribadi setelah membaca buku Kisah Putri Cinderella karangan Jusiti Angelia
adalah buku ini tetap menarik untuk dibaca dan tidak membosankan. Walau isi cerita terkesan seperti dirangkum hanya pada inti-intinya saja. Sekarang, yuk mari kita mereview tentang buku Chairul Tanjung Si Anak Singkong penyusun Cahaya Gunawan Dwieja. Chairul Tanjung merupakan seorang pengusaha asal Indonesia yang terkenal sebagai pemimpin City Corp. Lahir pada 16 Juni 1962 di Jakarta, Chairul lahir dari keluarga yang sedang menghadapi kesulitan finansial, di mana perusahaan koran tempat ayahnya bekerja ditutup oleh pemerintah. Karena ini, keluarga Chairul terpaksa memangkas pengeluaran mereka dan harus hidup sederhana. Mereka harus menjual rumah untuk biaya hidup dan pindah ke losmen yang sempit. Walaupun demikian, Chairul tetap keras mengejar edukasi yang tinggi. Ia pun menjenjang pendidikan sampai tamat, mulai dari SD dan SMP di Sekolah Van Lith, Jakarta pada 1975, SMA Negeri 1 Budi Utomo pada 1981, dan berhasil lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada 1987. Tidak sampai di situ, ia pun berhasil mengambil gelar MBA-nya dari Eksekutif Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen pada 1993. Sambil kuliah, Chairul menyambi dengan berdagang kecil-kecilan. Ia pun berdagang buku-buku kuliah, fotokopi, hingga jasa pembuatan kaos. Ia pun pernah mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di Jakarta Pusat, walaupun pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Dalam kondisinya yang kurang menguntungkan, ia tetap gigih dalam bekerja dan menyelesaikan bangku kuliahnya. Bahkan, ia mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional tahun 1984 hingga 1985. Seusai kuliah, Chairul memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis dan mendirikan sebuah perusahaan kontraktor yang tidak lama kemudian bangkrut. Akan tetapi, kebangkrutan ini tidak membuatnya menyerah. Chairul Tanjung bersama dengan 3 rekannya memulai sebuah bisnis pembuatan sepatu anak-anak ekspor yang diberi nama PT Pariyarti Sindutama. Modal awalnya sebesar 150 juta rupiah yang dipinjam dari Bank Eksim dapat menghasilkan 160.000 pasang sepatu dari Italia. Bisnis bersama ini pun nyatanya berhasil maju pesat. Sangat disayangkan, kerjasama mereka mendapat jalan buntu karena perbedaan visi dalam hal ekspansi usaha. Hal ini pun membuat Chairul Tanjung memutuskan untuk memisahkan diri dari rekan-rekannya tersebut dan mendirikan bisnis sendiri. Bisnis yang ia dirikan merupakan sebuah perusahaan konglomerasi yang fokus dalam bidang keuangan, properti, dan multimedia. Buku Chairul Tanjung Si Anak Singkong penyusun Cahaya Gunawan Dwieja berisi sebanyak 384 halaman. Buku ini menceritakan kehidupan Chairul Tanjung, yaitu seorang anak terakhir dari keluarga menengah ke bawah yang kini menjadi seorang wirausaha. Buku ini dimulai dengan cerita awal Chairul kuliah di FKG UI. Chairul harus mencari sendiri uang agar bisa membayar kebutuhan kuliahnya, yang dia awali dengan membuka usaha atau bisnis fotokopi di kampusnya. Lalu dia juga berbisnis alat-alat kedokteran gigi untuk memenuhi kebutuhan rekan-rekannya, dan perjalanan kisah hidup lainnya hingga menjadi sukses seperti sekarang ini. Pesan mula buku Chairul Tanjung menghimbau agar selalu menghargai segala proses dan hendaknya. Jangan takut bermimpi dan bercita-cita besar. Kalau mimpi saya takut, apalagi bertindak. Kelebihan buku ini memaparkan proses hidup Chairul Tanjung yang terlari dari keluarga menengah ke bawah sampai kita lika-liku dia menjalani pahit getir kehidupan hingga sukses seperti sekarang ini. Banyak inspirasi untuk kita setelah membaca buku ini. Kekurangan buku ini adalah terlalu tebal, sehingga untuk membacanya sudah menciptakan citra atau jenuh yang membosankan karena halaman yang terlalu tebal. Tanggapan untuk buku Chairul Tanjung secara pribadi, buku ini cukup santai untuk dibaca, namun terlalu jenuh jika terlalu banyak bercerita. Demikian review buku fiksi dan non-fiksi ini. Terima kasih.